Wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Apa ada yang masih belum sarapan atau bagaimana ini? Mengantuk? Belum sarapan. Emang bangun jam berapa kok belum sarapan ini ya? Oke, baik, terima kasih ya. Untuk pada pagi hari ini kita akan mengadakan atau menjalankan acara seminar sejarah yang bertema seminar sejarah dan pemanfaatannya bagi pendidikan sejarah. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, untuk mengawali acaranya yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsumesa. Mohon kepada teman-teman yang hadir pada hari ini untuk bisa berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya dan Marsumesa. Dipersilakan untuk berdiri teman-teman semua. Silakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya ini ada sambutan dari Bapak Agus Suprijono selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sejarah. Untuk waktu dan tempat untuk Bapak dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya ini sebelum kita menginjak ke acaranya ya, ini saya mau tes teman-teman atau dari semangatnya ini masih semangat apa enggak sih sebenarnya? Soalnya kan udah jam 10 ya ini ya. Kita SBD dulu nggak sih? Ini SBD-nya berhitung aja, berhitung 1 sampai 5. Nanti ada yang salah mengucapkan ataupun salah melontarkan nilai atau nomornya berapa, nanti tak suruh maju untuk memberikan kata-kata untuk hari ini ya. Gitu aja ya. Ini mungkin bisa dimulai berhitungnya 1 sampai 5 ya. Oke, jadi nanti aturannya gini, satu baret ke belakang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, jadi 2 baret ini 5 ya. Jadi berhitungnya dimulai. Jadi nanti tak tunjuk random, jadi harus bisa menyebutkan angkanya berapa, jangan sampai salah ya. Diingat betul. Oke. Dimulai dari siapa ya? Yang pojokan belakang itu ya, nomor berapa? Loh, nomor 1, nomor 5 mbak. Kan ini 1, 2, 3, 4, belakang ini sampai ke belakang 5. Berarti bisa maju mungkin untuk memberikan kata-kata hari ini. Semangat itu ada semangat. Waduh, ya mungkin langsung saja ya biar nggak berlama-lama untuk para pemateri hari ini, untuk saudara dan saudari bertugas untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini bisa maju. Untuk Mas Saudara Hanif, Saudara Hilmi, Saudara Ella, Saudari Ella, mohon maaf, Saudari Ranita, sama satu lagi untuk Saudara Imal bisa maju ke depan untuk mengisi kursi materi. Untuk kontulensi pada pagi hari ini kepada Mbak Devita dipersilakan untuk maju. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Devita pada pagi hari ini. Tepuk tangan. Ini masih ke kamar mandi, mungkin bisa langsung kita menuju ke pemaparan materi pertama dari Mas Hanif Ardiansa yang bertemakan dinamika kehidupan masyarakat yang Jawa di JMT Surabaya pada tahun 1906 sampai 1942. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Supriyono selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Sejarah dan juga teman-temanku yang silakan di sesi ini. Baik, saya di sini membawakan materi tentang dinamika kehidupan etnis Tionghoa di Surabaya di Kemente Surabaya pada tahun 1906 sampai 1942. Baik, jadi dinamika perkembangan penduduk Tionghoa di Kemente Surabaya itu saya lihat dari segi yang pertama adalah perkembangan dan pertumbuhan penduduk, kedua pekerjaan, ketiga agama dan kepercayaan, dan keempat pendidikan, dan yang terakhir kelima adalah keadaan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial, pada masa akhir kolonial. Next. Nah, ini di perkembangan dan pertumbuhan penduduk dalam data Volkswagen Technik itu Abdel Zeran Verstappen Stadtgemeinde Surabaya over 1920 menunjukkan bahwasanya setiap 5 tahun sekali itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kemente Surabaya ini mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan karena kebijakan ekonomi pintu terbuka yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi mereka yang datang sebelum kebijakan itu didominasi oleh pedagang kaya dan juga saudagar besar. Tetapi seiring dengan diterapkannya kebijakan ini, maka mereka yang masuk ini dan yang masuk itu bukan hanya dari golongan atas, bahkan dari golongan kecil seperti pedagang kecil, kuli dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mereka yang masuk ini juga semakin beragam, berasal dari suku bangsa yang terdata adalah Hakka, Hokkien, Teochew, dan Tuafu, di mana Hakka dan Hokkien ini berasal dari Cina bagian selatan yang sekarang wilayah Hongkong. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan masyarakat Tionghoa itu kebanyakan mayoritas mereka adalah sebagai pedagang. Nah, peran mereka sebagai pedagang ini merupakan peran yang unik karena mereka berperan sebagai pedagang perantara antara kaum pribumi dan juga kaum Eropa. Jadi perumpamaannya adalah seumpama saya seorang pribumi, saya mau ekspor barang saya, maka saya mau tidak mau harus ke orang Tionghoa dulu, barulah orang Tionghoa ini nanti yang meneruskan kepada orang Eropa sebagai eksportir. Nah, juga ada sektor lain seperti industri yang digeluti oleh masyarakat Tionghoa di Komite Surabaya, yaitu industri tahu, kecap, bihun, jamu, rokok dan juga obat nyamuk yang merupakan produk khas dari negara mereka yang mereka masih olah secara tradisional. Nah, selanjutnya adalah agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan masyarakat Tionghoa ini umumnya menganut ajaran Tridharma, yaitu Taoisme, Konghucu, dan Buddha. Nah, seiring berjalannya waktu memasuki awal abad ke-20, terjadi pergeseran agama ke agama Tridharma menjadi agama Kristen, Protestan, Katolik maupun Islam. Hal ini tidak terlepas dari peran misionaris dari Eropa dan dari mereka sendiri. Kan ini ada Holland Chinese School atau HCS yang berdiri di Surabaya pada tanggal 1 Juli 1908 di Jalan Genteng. Jadi HCS ini memiliki kurikulum seperti Belanda dan juga bahasa pengantar Belanda. Nah, berdiri juga sekolah lain di perkumpulan Ho Chiong Hakfan pada tanggal 5 November 1903 yang menyelipkan pendidikan tradisional Tionghoa seperti mereka memakai bahasa Oyo sebagai bahasa pengantar pendidikan. Nah, ini perbedaan pendidikan ini juga menyebabkan terjadinya perpecahan di antara masyarakat Tionghoa, di mana mereka yang mendapatkan pendidikan ala tradisional Tionghoa itu memiliki simpati dan empati lebih besar terhadap bangsa dan juga kaumnya. Nah, selanjutnya adalah keadaan masyarakat Tionghoa pada masa akhir kolonialisme Belanda. Jadi di akhir masa kolonialisme Belanda, seiring dengan pergerakan nasional muncul juga perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang berorientasi ke politik dan lain sebagainya. Hal ini ditandai dengan berdirinya perkumpulan Tionghoa Huipuan (THHK) di Batavia pada tahun 1900 dan juga Siakbui atau Tanah Dagang Tionghoa. Nah, selanjutnya juga terbit surat kabar, yaitu surat kabar peranakan dengan ciri khas pengantar bahasa Melayu yaitu Shinto yang terbit pertama kali pada tahun 1902 yang kemudian disusul dengan surat kabar lain seperti Pewarta Surabaya. Dalam hal pemerintahan juga ini terdapat orientasi politik di mana adanya Partai CHH atau Cungguan dan juga PTI. Nah, dominasi PTI ini, Partai Tionghoa Indonesia ini menguat sejak slogan mereka lebih diterima oleh masyarakat Tionghoa, yaitu lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan juga meninggal di Indonesia. Nah, selanjutnya pada masa akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini juga terjadi perpecahan di antara kelompok mereka sendiri, di mana ini terjadi karena golongan totok dan peranakan, di mana golongan totok ini lebih menganut budaya leluhur mereka, sedangkan golongan peranakan ini sudah mengalami akulturasi dengan budaya setempat. Baik, Nah, selanjutnya kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah dinamika kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Surabaya ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, terutama di dalam kebijakan yang termuat dalam Stat 11 tahun 1854 nomor 2 yang membagi stratifikasi sosial masyarakat kita. Yang pertama yaitu Europanen atau orang Belanda dan Eropa lainnya, yang kedua Filipina yang mencakup orang India, Arab, dan juga Cina, dan yang ketiga barulah Finlandia dan Pribumi. Nah, atas pembagian administratif ini maka setiap etnis itu, setiap golongan itu mendapatkan perlakuan yang berbeda juga. Kalau masyarakat Tionghoa dia perlakuan berbeda ini dapat dilihat dari adanya pemukiman khusus atau yang disebut Chinese Week dengan kebijakannya Western Stelsel dan Passion Stelsel. Nah, kemudian ada juga pendidikan khusus seperti HCS, Chinese School, dan juga peran khusus mereka sebagai perantara antara kaum pribumi dan juga Eropa. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Hanif atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Mas Iqmal untuk bisa memaparkan materi pada pagi hari ini. Oh, Mas Iqmal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sini saya akan menjelaskan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1950. Jadi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu nggak berakhir di tahun 1945 ya teman-teman. Jadi setelah proklamasi, Indonesia itu masih mengalami perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sampai puncaknya dilalui oleh PBB tahun 1950. Jadi teman-teman di sini mungkin ada banyak yang belum tahu ya, karena yang diajarkan di sekolah kan tahun 1945 Indonesia sudah merdeka, dan mungkin teman-teman menganggapnya itu udah merdeka semuanya. Mungkin langsung aja lanjut. Itu apa itu sendiri dan mengelola negaranya sendiri. Jadi dari situ Indonesia sudah ingin memerdekakan diri. Nah, terus yang ketiga, persiapan kemerdekaan ini sudah dibahas, sudah pernah teman-teman tahu lah, mungkin dari BPKI sampai BPKI. Jadi Indonesia itu menyiapkan beberapa administratif, kelengkapan administratif seperti sistem pemerintahan, terus undang-undang. Nah, jadi mungkin sebelum lanjut ya teman-teman, ini kalau boleh FYI lah, for information, itu sebenarnya Indonesia itu secara merdeka itu merdeka tanggal 18 Agustus 1945. Karena ciri-ciri terbentuknya negara itu kan adanya undang-undang ya teman-teman, ataupun dasar hukum yang mengenai negara tersebut. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu masih belum ada undang-undang. Jadi saya berkesimpulan Indonesia itu merdeka 18 Agustus 1945. Dasar hukum yang mengenai negara tersebut. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu masih belum ada undang-undang. Jadi saya berkesimpulan Indonesia itu merdeka 18 Agustus 1945. Ini lanjut. Nah, tadi udah dibahas proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan oleh Soekarno tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah itu adanya perayaan rakyat. Itu maksudnya bukan menggelar bazar ataupun pesta ya, itu seperti pawai ataupun arah-arahan membawa bendera merah putih.
itu simbol untuk ya Indonesia ini sudah merdeka. Lanjut. Nah, setelah apa namanya Indonesia merdeka itu Indonesia mengalami beberapa gejolak ya. Salah satunya Indonesia melewati perjanjian-perjanjian dan agresi militer. Yang pertama itu perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini didasari karena Indonesia kan sudah apa namanya menyatakan kemerdekaan. Nah, direspon oleh Belanda. Belanda menaungi dengan syarat Indonesia membentuk negara Indonesia Serikat dan di bawah naungan Belanda. Nah, Indonesia sendiri itu mempunyai wilayah yang pada saat perjanjian Linggarjati itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi awal kemerdekaan Indonesia itu wilayah Indonesia itu nggak sebesar sekarang ya. Jadi dulu itu cuma ada 3 pulau utama. Terus selanjutnya ada agresi militer Belanda 1. Nah, setelah perjanjian Linggarjati, Belanda ini istilahnya belanja nih teman-teman. Karena agresi militer Belanda 1 ini Belanda ini tidak mengakui adanya perjanjian sebelumnya. Karena yaitu ambisi Belanda yang pertama, karena pada saat itu di Belanda setelah Perang Dunia II itu dia mengalami resesi ekonomi ataupun ekonomi lesu lah. Akhirnya Belanda datang ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi dengan menguasai sumber daya alam, kekayaan alam di Indonesia. Dan ada perjanjian Fairfield. Itu perjanjian pada dasarnya ini setelah adanya respon dari agresi militer Belanda 1 yaitu Amerika menaungi Indonesia dan Belanda untuk bermediasi sampai terbentuknya perjanjian Fairfield. Lanjut. Nah, selanjutnya agresi militer Belanda 2. Nah, ini karena tidak puas dengan hasil-hasil sebelumnya, Belanda itu melancarkan agresi militer Belanda 2 yaitu penyerangan di ibu kota Indonesia dulu, yaitu Jogja. Nah, akhirnya setelah adanya agresi militer 2 itu permasalahan ini dibawa ke internasional. Akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan secara jujur oleh Belanda dan mendapat wilayah yang lumayan banyak ya pada saat itu, masih belum sebanyak sekarang. Terus lanjut untuk konferensi yang dari ini menghasilkan kesepakatan Indonesia memiliki kekuasaan wilayah yang hampir sama dengan sekarang kecuali Irian Barat. Nah, ini timeline-nya sudah 1950 ya. Indonesia itu sudah banyak diakui oleh negara dan disetujui oleh PBB untuk sebuah negara tahun 1950. Lanjut saja. Nah, untuk kesimpulannya di sini perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950 adalah sebuah perjalanan yang panjang, terus dengan pengorbanan besar dan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, pada saat proses kemerdekaan Indonesia ini menjadi inspirasi dari negara-negara yang ingin merdeka di Asia Tenggara. Jadi itu mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari Mas Hilmi. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu Pak Ranita. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat saya buat Pak Agus dan teman-teman semuanya ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar skripsi saya dengan judul tradisi lokasi dalam perspektif Islam. Tujuan yang pertama kenapa saya mengambil judul ini, yang pertama itu karena saya ingin mengangkat sejarah lokal dari daerah saya. Kemudian yang kedua ini karena supaya teman-teman semua itu tahu bahwa ada keunikan tentang lokasi di Madura. Oke, sebelumnya lokasi. Lokasi itu adalah nama upacaranya. Tase itu adalah laut. Jadi upacara di laut. Nah, sebenarnya apa itu lokasi? Lokasi itu adalah upacara yang di laut, di mana itu adalah masyarakat pesisir, dan itu biasanya dilakukan oleh para nelayan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya itu yang pertama untuk
rasa syukur, sebuah rasa syukur para nelayan, maka oleh karena itu diadakannya tradisi lokatase. Kemudian tradisi lokatase ini diadakan 1 tahun sekali. Nah biasanya ini berada di bulan Suro. Tapi teman-teman semuanya perlu ketahui bahwa di desa-desa, bukan di desa-desa, di wilayah-wilayah di pesisir itu biasanya itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Yang pertama itu karena finansial, dan yang kedua itu kesepakatan masyarakat. Jadi lokatase ini membutuhkan dana yang sangat besar, teman-teman. Dananya itu yang pertama karena rangkaiannya banyak, dan yang kedua itu tradisi lokatase ini seperti hari rayanya para nelayan ya, jadi harus sangat meriah gitu. Para nelayan itu menghiasi kapal-kapal mereka, dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu ada beberapa daerah di pesisir Madura itu tidak melaksanakannya di bulan Suro. Nah tradisi ini itu sudah ada sejak zaman dulu, jadi sejak nenek moyang kita, nenek moyang saya di Madura. Kemudian tradisi lokatase ya. Kemudian tradisi lokatase ini berhenti di tahun 2020 karena corona. Jadi karena corona itu ya finansial masyarakat Madura terganggu, oleh karena itu berhenti. Tapi ini mulai diadakan kembali di tahun 2023 di beberapa wilayah saja. Next. Nah ada 3 rangkaian. Rangkaian pertama itu jadi tradisi lokatase ini terdiri dari 3 rangkaian, 3 hari dan 3 malam. Hari pertama itu kesenian. Karena yang dinamakan hari rayanya para nelayan, jadi harus sangat meriah ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu kalau misalnya kapalnya ini dihias dan diwarnai. Kemudian ada tari-tarian, tentu saja membawa khas dari Madura ya, tari-tariannya dan seni-seninya. Kemudian ada pengajian. Di hari kedua ini pengajian. Tujuannya pengajian ini untuk apa? Untuk mengaji Al-Quran, dan tujuannya pertama untuk kebesokannya itu akan diadakan tradisi lokatase supaya lancar tradisinya. Dan yang kedua itu untuk proses syukur kembali. Yang ketiga itu tradisi lokatasenya. Jadi tradisi lokatase ini perahu-perahu melakukan sesaji ke tengah laut lalu ditenggelamkan. Nah ada perahu yang besar itu, akan membawa perahu kecil. Perahu kecil itu dinamakan kitek. Jadi perahu kecil itu membawa makanan-makanan. Nah, itu yang dinamakan sesaji dan akan dilakukan ke tengah laut. Kitek ini makanan-makanan itu bukan sembarangan makanan, tapi itu adalah makanan-makanan yang merupakan hasil bumi dari masyarakat sekitar. Jadi misalnya masyarakat sekitar punya ubi-ubian, itu akan dibawa di sana. Nah ini hasil wawancara saya. Jadi dulu pernah ada tugas sejarah lokal, saya mengangkat tradisi lokatase, saya angkat juga untuk skripsi saya. Dan hasil wawancara saya dengan Bapak Sony, beliau ini merupakan pendiri dari Museum di Pamekasan, dan beliau ini merupakan kepala dinas dari kebudayaan di Pamekasan. Nah hasil wawancara ini itu yang saya ucapkan sekarang. Oke, next. Nah perspektif dalam Islam. Jadi judul saya tadi itu adalah tradisi lokatase dalam perspektif Islam. Yang pertama, di ulama di Pamekasan itu tidak menentang adanya tradisi lokatase. Yang kedua, norma-norma itu tradisi lokatase ini tidak melanggar norma-norma yang dari Madura. Yang ketiga, tradisi lokatase itu tidak berhentikan. Jadi sah-sah saja tradisi lokatase diadakan setiap tahun di Madura. Karena kita bisa melihat ya, kegiatan-kegiatannya itu masih berunsur Islam. Jadi sebelum adanya tradisi lokatase, sebelum dilakukan ke laut, itu dipilih dulu apa-apanya dan itu dibacakan dengan ayat-ayat sebelumnya. Oke, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya tradisi lokatase itu tradisi di mana untuk menunjukkan rasa syukur para nelayan atas tangkapan yang mereka peroleh, kemudian untuk mereka semakin sejahtera. Dan itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tradisi lokatase ini dipandang dari sisi Islam itu tidak ada unsur yang menyimpang dan sah-sah saja. Oke. Begitu saja mungkin presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada masing-masing. Untuk selanjutnya ini tadi Mas Imam untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk waktu singkat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Agus dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya judul Kiprah Indonesia dalam Operasi Trikora tahun 1961 dan 1962. Oke, apa itu Trikomando Rakyat? Trikomando Rakyat adalah seruan dari Insinyur Soekarno kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, seperti konsekuensi dari yang Mas Riki tadi mengenai perjanjian KNP. Nah, Trikora berisi pertama yaitu gagasan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kedua,
ibaratlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kemudian, apa saja tahapan dari Trikora? Ada 3 tahapan, yaitu ada tahap infiltrasi yang harus selesai pada akhir tahun 1962. Kemudian ada tahap eksploitasi yang harus dimulai pada awal tahun 1963 dan tahap konsolidasi yang harus selesai pada tahun 1964. Namun, karena Belanda bersedia berunding perihal masalah Irian Barat, maka tahap eksploitasi dan konsolidasi dibatalkan. Nah, di sini dipaparkan kekuatan militer Indonesia versus Belanda. Nah, untuk menunjang keberhasilan operasi Trikora, maka dibentuk yang namanya Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, Komando Mandala ini bermarkas di Makassar, namanya dulu Ujung Pandang, yang dipimpin oleh Maijen Soeharto, ya, diktator Indonesia dulu. Nah, komposisi pasukan Komando Mandala adalah RPKAD yang sekarang dikenal dengan nama Kopassus. Kemudian ada Satuan Rider dan Reguler dari Kodam 14 Patimura. Kemudian ada Mentor yang sekarang namanya adalah Brimob. Kemudian Batalion 521, 530 dari masa kelima dari Kodam 8 Brawijaya yang sekarang berganti nama menjadi Kodam 5. Kemudian ada PGT atau Pasukan Gerak Cepat, sekarang namanya Pasgat. Kemudian ada lagi yang namanya Satuan Hiu Kencana atau kapal selam. Ada Satuan MTB, motor torpedo boat, kemudian Skadron Tombong Angkatan Laut, dan beberapa skadron angkut dan tombong Angkatan Udara, dan masih banyak lagi. Bahkan dilaporkan ada beberapa prajurit Uni Soviet yang ikut bergabung dengan TNI, nyama pastinya, dengan memakai seragam TNI, yang mengoperasikan kapal selam dan pesawat tombong Tu-16. Nah, sedangkan Belanda menjaga Irian Barat dengan satuan-satuan dari Koninklijke Marine, kemudian ada MLD Marine Luchtvaartdienst atau penerbangan angkatan laut Belanda, kemudian Koninklijke Landmacht Angkatan Darat, kemudian ada Batalion Infanteri 6 dari Resimen Infanteri Oranje Gelderland. Nah, di sini ada beberapa foto dari situ ada sukarelawan dari FNPIB, kemudian di bawah ada PGT. Nah, permasalahan dari PKNI itu sebenarnya banyak sekali. Namun saya akan membahas 3 garis besarnya saja. Yang pertama adalah ketika infiltrasi berlangsung, sebenarnya pasukan TNI itu banyak yang tidak siap sama sekali. Sehingga ketika deployment atau pengerahan pasukan ke Irian Barat itu terkesan tergesa-gesa dan ceroboh. Akhirnya banyak yang tewas bahkan sebelum mencapai Irian Barat. Kemudian kedua, adanya perpecahan antara angkatan laut dan angkatan udara yang tampak sekali, terutama pada pertempuran laut Arafura. Komuter Yusudarso dengan 3 MTB-nya melawan pesawat Neptune dan 2 kapal milik angkatan laut Belanda. Nah, hal ini dikarenakan karena saat itu Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, diminta oleh Kasal, Komandan Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu RI Marta Dinata, untuk memberikan perlindungan udara kepada MTB yang dikomandani oleh Komuter Yusudarso. Namun Umar Dhani menolak, sehingga MTB melanjutkan infiltrasi tanpa perlindungan udara dari Angkatan Udara. Oleh sebab itu, MTB mudah dicegat oleh pihak Belanda. Kemudian ketiga, hampir semua informasi rahasia TNI Angkatan Udara itu berhasil dibongkar oleh Amerika dan diberikan kepada Belanda. Jadi Belanda bisa mengetahui dengan pasti letak dan posisi musuh TNI. Nah, bisa dibilang karena beragam kekurangan ini, Trikora itu merupakan kemenangan taktis bagi Belanda. Tapi karena Indonesia berhasil menyeret Belanda untuk berunding masalah Irian Barat, maka ini bisa dijadikan sebagai kemenangan strategis bagi Indonesia. Jadi yang foto atas itu adalah pesawat pengintai yang digunakan oleh Amerika untuk mengetahui letak pasti TNI Cockpit U-2 Dragon. Kemudian ada pesawat Cockpit Neptune milik Angkatan Laut Belanda yang digunakan untuk mencegat pesawat dan kapal milik TNI. Nah, kesimpulan dan menutup berdasarkan keterangan di atas ya yang
sebelumnya tadi, maka bisa dibilang Trikora ini merupakan kegagalan bagi Indonesia secara taktis karena TNI maupun Polri gagal mencapai tujuannya. Namun bisa merupakan kemenangan strategis bagi Indonesia karena berhasil menyeret Belanda ke meja perundingan untuk mengenai Irian Barat. Nah, di sini ada beberapa foto mengenai fakta sedikit menarik ya. Ada pesawat Boeing 16 milik Angkatan Udara yang sebenarnya ditakuti Belanda daripada kapal penjelajah Irian Barat, KRI Irian. Ya, dan itu senjatanya ada rudal KS-1 Cannon. Dan ini ada seorang tentara Belanda dari Batalion Infanteri 41 di suatu tempat di Irian Barat sedang menenteng AK-47. Jadi dia menenteng AK-47 pertama yang jatuh ke tangan pihak Barat NATO. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan dan disampaikan oleh Mbak Bella. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk kesempatan pada hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus Wijono dan teman-teman media yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi terkait kesenian Purworejo asal Kabupaten Trenggalek. Apa sih Purworejo itu? Jadi kalau sesuai yang di sini teman-teman bisa membaca sendiri. Saya akan menyampaikan sedikit saja apa sih Purworejo itu. Jadi Purworejo merupakan sebuah kesenian tari ataupun budaya lokal asal Trenggalek, terutama yang ada di daerah Kecamatan Dongko. Di ruangan ini mungkin ada teman-teman dari Trenggalek yang mungkin sudah tidak asing lagi terkait Purworejo ini karena merupakan tarian khas atau yang menjadi salah satu ciri dari Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk perkembangannya sendiri dalam untuk saat ini saya membagi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu perkembangan dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Karena tari Purworejo ini memiliki sejarah yang unik dan menurut saya perlu untuk teman-teman tahu dari daerah lain dan berbagai macam daerah untuk mengenal tarian Purworejo ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tari demo, dengan jaranan dan sebagainya. Nah, tari Purworejo ini merupakan salah satu tari yang sebenarnya juga hampir mirip dari segi gerakan, tapi mungkin ada suatu ciri sendiri yang membedakan entah dari segi makna, gerakan, iringan dan sebagainya. Nah, pada fase dewasa awal, tari Purworejo ini hanya berkembang di daerah lokalnya sendiri, yaitu di Kecamatan Dongko, yang pada awalnya gerakan-gerakan ataupun rangkaian musik, iringan, gerakannya bukan merupakan suatu gerakan tari, tapi hanya simbolis saja. Jadi pada awalnya Purworejo ini merupakan berasal ataupun berawal mulainya dari upacara adat yang bernama baritan. Baritan ini masyarakat Dongko memiliki arti yaitu bubar ngaret tanduran atau yang kita bisa kenal itu pesta pora ataupun pesta habis panen yang di kota-kota biasanya dilakukan untuk simbolis bahwa kita sudah berhasil mengaih hasil bumi dan hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi dari acara baritan dilakukan berbagai rangkaian acara seperti sambutan, pengajian yang juga diiringi dengan gerakan yang mewakili hewan ternak seperti lembu, kerbau, kambing, kuda dan sebagainya. Dan setelah itu masyarakat sudah mulai mengenal kesenian ataupun mereka sudah sadar bahwa gerakan-gerakan ini bisa dijadikan dalam satu kesenian atau dalam satu rangkaian gerakan yang sangat asik atau yang sangat menarik. Akhirnya pada mungkin sekitar tahun 1974-an salah seorang seniman asal Kabupaten Dongko merangkai gerakan-gerakan tersebut yang merepresentasikan hewan-hewan ternak dan sebagainya itu dalam suatu kesenian dan jadilah tari Purworejo ini yang sampai sekarang dikenal masyarakat
Trenggalek dan Kabupaten Dongkol untuk menyambut acara-acara, bahkan sudah dikenal di seluruh Indonesia. Nah, dalam fase dewasa tengah ini, perkembangan tari Kurang Wayang Sok mungkin masih sedikit terhambat karena pemuda-pemudi yang sudah banyak bermigrasi ke kota-kota dari desa-desa. Karena notabene Kecamatan Dongkol ini berada di daerah pegunungan yang sangat terjal. Mungkin banyak di daerah Kabupaten Trenggalek ini yang berada di daerah dataran, tapi di Kabupaten Dongkol ini berada tempatnya di daerah pegunungan yang memiliki jalan dan rute yang sangat sulit. Jadi mereka memiliki inovasi diri untuk bermigrasi ke kota-kota. Nah, pada fase ini tari Kurang Wayang Sok sudah mulai merupakan baik dari sejarahnya maupun gerakannya maupun makna dari tarian ini sendiri. Bahkan kebudayaannya ataupun upacara-upacara adat masyarakat juga sudah banyak yang merupakan sudah banyak yang merupakan karena mungkin faktor kesibukan dan lain-lain. Lanjut ke fase dewasa akhir, sebenarnya bukan akhir dari perkembangan tari Kurang Wayang Sok ini. Jadi maksud dari dewasa akhir ini di mana akhirnya masyarakat desa ataupun pemerintah kabupaten sudah menyadari potensi dari Kurang Wayang Sok ini bisa dijadikan sebagai ciri khas. Oh, kamu dari mana? Kamu dari Trenggalek. Oh iya, kamu tahu Kurang Wayang Sok nggak? Tahu. Jadi teman-teman nanti akhirnya kalau tahu Trenggalek itu tahu tari Kurang Wayang Sok, karena banyak dari teman-teman bahkan tidak tahu Kabupaten Trenggalek itu di mana dan ada. Jadi tari Kurang Wayang Sok ini pada fase ini digunakan sebagai simbol dan dipatenkan sebagai kesenian asli asal Trenggalek yang sudah banyak diminati dan sudah banyak dipelajari oleh masyarakat di luar Trenggalek maupun di Trenggalek sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas seluruh pemateri yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Nah, ini untuk sesi tanya jawab ini sendiri mungkin dari waktu juga ada keterbatasan, mungkin ada sekitar 15 menit untuk bisa melakukan sesi tanya jawab. Mungkin dari kelima pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin, ataupun ada hal-hal yang sedikit dibingungkan dari PPT yang sudah dipaparkan tadi di depan. Monggo, apa perlu saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan biar jangan. Oke, Mas Abdul. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Sebelum pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Mas. Oke, Mas Andi. Oke. Pertanyaannya kenapa Mas? Pelan-pelan ya. Masyarakat yang mana? Ya, pertanyaan. Jadi saya mau tanya, bagaimana proses orang-orang Tionghoa itu bisa sampai ke Surabaya? Dan ya, Bagaimana proses? ya, dan kenapa bisa mereka ini menempati posisi-posisi yang penting dalam sistem perekonomian masa ini atau ada saat ini? Mungkin selanjutnya dari teman-teman perempuan ingin memberikan pertanyaan. Oke, Mbak Novi dulu. Silakan dijawab sendiri. Terima kasih atas waktunya. Ini satu pertanyaan apa dulu? Satu aja, biar Bapak semuanya di bagian nanti. Oke. Tadi kan Mas Haris sudah, sebenarnya aku mau tanya ke Mas Haris sama Mbak Ranita ya. Tapi karena Mas Haris sudah, aku mau tanya ke Mbak Ranita aja. Tadi kan ada tradisi rokatase. Sorry. Nah, tadi udah dijelasin ya, itu kayak gimana gitu kan pada sekarang ya. Sekarang itu tradisinya itu kayak gimana. Nah, itu dari dulu sampai sekarang tuh ada perubahannya enggak? Kan dari zaman ke zaman kan pasti ada perubahan gitu kan. Atau emang tradisi itu emang dari pertama nenek moyang laksanakan sampai sekarang itu masih sama. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Aisyah monggo, pelan-pelan ya.
satu pertanyaan lagi dari teman-teman laki-laki. Ya, Mas Taslim monggo. Saya mau jadi Mas Taslim. Ya teman-teman dia kan. Saya mau tanya ini pada Mbak Ella. Mbak Ella. Pertanyaan saya apakah tadi karya itu apakah itu mempunyai manfaat bagi kehidupan masyarakatnya atau itu hanya menjadi sekedar budaya? Mungkin untuk sesi pertanyaan bisa tutup. Mungkin dari keempat pertanyaan ini kan masing-masing dari Mas Hanif, Mbak Aina, dan juga Mbak Ella. Ini dari yang pertama dulu deh, dari Mas Hanif, dari pertanyaannya Mas Hanif mungkin bisa jawab, bisa berdiri. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abidjan. Jadi proses datanya di sini yang pasti mereka berlayar. Ya. Jadi dari dua provinsi besar yaitu Hokian dan Kuangtung Kantor. Mereka berlayar ke Surabaya dan sumber tertua itu mengatakan bahwasanya abad ke-13 Masehi tepatnya tahun 1293 itu sudah masuk mereka ke Surabaya, dan sumber ini didukung sumber di abad ke-14 yang mengatakan adanya pemukiman di Sungai Berantas kiri yang didominasi oleh orang-orang Tionghoa Muslim. Nah, perannya sebagai pedagang, mengapa kok mereka begitu besar? Jadi orang Tionghoa ini dikenal dekat dengan orang Eropa. Bisa dilihat dari pemukimannya saja sekarang. Kita akan jalankan ke jembatan mereka itu Kia-Kia itu adalah pemukiman orang Tionghoa pada waktu itu yang merupakan pusat dari perdagangan, maka namanya itu dulu Handelsstraat atau dalam perdagangan. Nah, kita bergeser sedikit ke jembatan mereka itu ada kampung Eropa di tengah-tengah sana. Maka hubungan mereka ini dekat, bukan hanya dari segi hubungan tetapi juga dari pemukiman. Memang sudah didesain seperti itu. Itu saja jawaban saya. Untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Mbak Anita. Mungkin Mbak Anita Aku izin menjawab dari Mbak Lucia. Tadi Mbak Lucia kan nanya soal transisi ya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Transisinya itu mungkin lebih meriah ya, Mbak. Dan itu rangkaiannya itu memang sudah dari 3 rangkaian. Rangkaian pertama itu kesenian, hari pertama, hari kedua itu pengajian, yang ketiga itu tradisi lokal Tasik. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap 3, cuma memang bedanya itu meriah, lebih meriah. Jadi mungkin dulu itu tidak terlalu dihias atau tidak banyak kapal-kapal yang akan dilakukan ke laut, tapi sekarang itu jadi lebih banyak. Itu ya, sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Esa. Apa bedanya tradisi lokal Tasik sama sedekah laut? Mungkin bedanya itu di rangkaiannya. Saya juga kurang mengerti sedekah laut yang berada di Jawa, karena yang saya ketahui itu sedekah laut berada di Jawa ya. Mungkin rangkaiannya ya. Yang pertama itu kita di Madura itu ada 3 rangkaian kembali itu tadi, dan kita itu di waktu hari pertama kesenian Tanimban tadi itu membawa kesenian yang berada di Madura. Itu kan dari sifatnya udah beda ya dengan sedekah laut yang berada di Jawa. Mungkin di Jawa juga ada kesenian, tapi keseniannya itu membawa dari Jawa. Sehingga beda sih. Tidak. Aku menjawab. dari Mas Fazli tadi. Ya. Jadi Mbak Ella bisa. Ini suaranya mungkin bisa lebih keras. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Fazli. Jadi untuk manfaat tari Surabaya sendiri, mungkin pada mulanya masyarakat hanya menggunakan tari Surabaya ini atau gerakan yang ada dalam tari ini sebagai kebudayaan saja, sebelum mereka sadar bahwa ini bisa menjadi apa ya namanya kebudayaan ataupun kesenian yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Jadi setelah mereka sadar ataupun setelah mereka tidak melakukan mereka sadar akan potensi dari gerakan-gerakan dari kesenian Surabaya ini, mereka akhirnya berani dan mampu untuk melakukan atau mengeksplorasi terhadap gerakan tarian ini, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tidak hanya sebagai kebudayaan lokal atau kebudayaan khas asal desa Kecamatan
Kabupaten Trenggalek saja, namun juga sebagai hiburan dan juga sebagai destinasi ataupun pariwisata dari masyarakat Dongkok, karena banyak sekali setelah terkenalnya tari Keronggoyakso ini baik dari masyarakat dari luar daerah berkunjung ke desa Dongkok untuk melihat langsung bagaimana sih proses acara adatnya dan bagaimana penerapan tarian ini di proses acara adat tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ella atas jawabannya ya. Untuk sesi selanjutnya ini bisa dibacakan ataupun hasil dari pemaparan masing-masing dari materi yang sudah disampaikan. Ini akan disampaikan kesimpulannya oleh Devika selaku Kapolres pada pagi hari ini. Untuk waktu bersemangat saya Oke, referensi seminar sejarah dan pemanfaatnya bagi pendidikan sejarah dari Senin tanggal 6 November 2023 dengan tema sejarah murni yang dipimpin oleh moderator sejarah Ahmad Ilham Budi. Dan di bawah materi kita yaitu ada Adit Adriansyah, Adipati Yuni, Muhammad Anita Ifarusi, dan Mbak Juliana Yusuf. Oke, yang pertama kesimpulan materi dari Mas Adit Adriansyah dengan judul Dinamika Kehidupan Masyarakat yang Bawah di DPD Surabaya tahun 1906 sampai 1942. Disimpulkan kebijakan pemerintah kolonial yang Belanda serta mempengaruhi berjalannya dinamika kehidupan masyarakat yang bawah di Surabaya. Pola perkembangan masyarakat yang bawah pun bergerak menyesuaikan kebijakan pemerintahan, terutama pada stratifikasi sosial berdasarkan ras yang memilih. Dengan kebijakan tersebut, etnis yang bawah memperoleh perlakuan khusus dengan diberikan adanya pemukiman khusus, pendidikan khusus, bahkan peran khusus dalam dunia perdagangan. Untuk materi yang kedua dari Mas Rifan Hilmi dengan judul Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 1950, disimpulkan perjuangan bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 1950 adalah perjalanan panjang yang dipenuhi pengorbanan besar, mulai dari adanya peristiwa reformasi, perjanjian Kertajati, agresi militer Belanda 1, perjanjian Bradfield, kemudian ada agresi militer Belanda 2, perjanjian Rompuyat, hingga pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Medan, sehingga perjuangan ini memiliki ciri khas yakni kesatuan, semangat juang, dan tekad untuk Indonesia merdeka dan terbebas dari kolonialisme. Untuk materi yang ketiga ada dari Yanita Ifauci dengan judul Tradisi Rokatase dalam Perspektif Agama Islam. Disimpulkan bahwa tradisi ini menjadi simbol rasa syukur para nelayan atas hasil tangkapannya oleh masyarakat Madura. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu taibat, pengajian, dan rokatase. Dilihat dalam kehidupan tadi, tradisi ini menurut para ulama di Madura begitu banyak di daerah Pamekasan menganggap tidak ada penyimpangan dari ajaran agama. Untuk materi yang selanjutnya dari Mas Iqbal Muhammad dengan judul Kiprah Militer Indonesia dalam Operasi Timur 1961 sampai 1962, disimpulkan bahwa adalah sebuah operasi militer yang diserukan oleh Presiden Soekarno dalam upaya menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Dalam upaya penyelesaian secara militer, tentara Indonesia mengalami tanda kutip kebatalan untuk mencapai tujuan perebutan kembali pilihan Barat tentang NKRI. Hal ini dikarenakan Belanda bersedia menempuh jalur perundingan perihal pilihan Barat yang berarti menjadi sebuah kemenangan strategis bagi Indonesia. Yang terakhir ada materi dari Yurian Layaksa dengan judul Perkembangan Tari Surang Layaksa sebagai kebudayaan lokal desa Dongko Kabupaten Trenggalek. Disimpulkan tari Surang Layaksa adalah sebuah tarian yang mewakilkan kehidupan masyarakat yang menghadapi sesuatu dengan gotong royong dan kerjasama yang disalurkan melalui gerakan iringan musik dan nyanyian. Selain itu, tarian ini juga sebagai sarana masyarakat desa Dongko untuk mengekspresikan sesuatu kejadian dalam masyarakat yang sudah diturunkan secara tertulis. Terima kasih, saya kembalikan. Sampai di penghujung acara ini, saya akan menutup pada sesi yang pertama ini. Saya selaku pemimpin
acara pada pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin ada sedikit kata, perbuatan ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan melanjutkan ke Mas Zuba untuk melanjutkan untuk memimpin acara pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat. Saya ingin menegaskan ada satu kesalahan di dalam berpikir sejarah.